Kebebasan bukan sekadar bebas dari belenggu, melainkan kemampuan untuk menguasai pikiran sendiri. Tidak ada yang lebih menguji hal ini selain hidup sendiri, seperti yang diajarkan oleh para Stoik. Kebebasan sejati hanya dapat dicapai melalui disiplin dan kebijaksanaan, dan momen yang menguji keduanya dengan intensitas tertinggi adalah ketika kita hidup sendiri. Awalnya, memiliki kendali penuh atas ruang, jadwal, dan rutinitas terasa seperti surga. Namun, kebebasan ini datang dengan tantangan besar. Tanpa pengelolaan yang bijak, kamu bisa terjebak dalam perangkap yang merusak produktivitas, kesehatan, dan kebahagiaan. Yang paling berbahaya adalah bahwa sabotase diri seringkali datang secara halus, hampir tak terlihat. Jika kamu sudah tinggal sendiri atau berencana untuk melangkah ke sana, tetaplah waspada. Dalam video ini, kita akan membahas 10 kebiasaan yang bisa menghancurkan kesejahteraanmu dan bagaimana cara menghindarinya agar pengalaman hidupmu lebih bermakna. Ini bukan hanya tentang urusan rumah tangga, tapi juga tentang pengembangan diri dan keterampilan sosial yang akan membimbingmu menuju kehidupan yang lebih memuaskan. Jadi, siapkan dirimu dan ikuti sampai akhir. Kamu mungkin terkejut bagaimana perubahan kecil dalam sikap bisa merevolusi rutinitas harianmu. Ayo kita mulai. Tidak memiliki tujuan. Jika kamu bangun tanpa alasan jelas untuk keluar dari tempat tidur, setiap hari akan terasa lebih berat. Masalah kecil bisa menjadi besar, dan motivasi pun hilang. Banyak orang berpikir bahwa tujuan hidup itu haruslah sesuatu yang besar, sebuah misi epik. Padahal, kenyataannya, tujuan bisa ditemukan dalam hal-hal kecil yang memberikan makna dalam rutinitasmu. Tanyakan pada dirimu, apa yang membuatmu merasa hidup? Mungkin itu sebuah proyek pribadi, belajar hal baru, kebiasaan yang menantang, menikmati waktu di dapur, disiplin berolahraga, atau dedikasi pada tujuan profesional. Tujuan bukanlah sebuah garis finish, melainkan serangkaian langkah yang membuat hidupmu berarti. Kita sering menunggu pencerahan untuk menemukan tujuan besar, padahal tujuan itu bukan ditemukan, melainkan dibangun. Ia lahir dari pilihan-pilihan harian, dan apa yang kamu rawat dari waktu ke waktu. Jika merasa bingung, pilih sesuatu yang bisa memicu rasa ingin tahumu, dan terjunlah ke dalamnya. Setiap langkah kecil ke arah yang benar akan mengubah cara kamu memandang hidupmu. Membuang waktu dengan keluhan. Hidup bisa terasa berat, tapi mengeluh tidak akan mengubah apapun. Bayangkan kamu sedang berada di tengah laut dengan perahu yang bocor. Kamu bisa menghabiskan berjam-jam mengeluh tentang kebocoran itu, atau kamu bisa mengambil ember dan mulai menyedot air. Kebanyakan orang memilih opsi pertama dan akhirnya tenggelam. Menjadi korban keadaan berarti menyerahkan kekuatanmu sendiri. Ketika kamu menyalahkan orang lain, pemerintah, ekonomi, atau bahkan nasib, kamu menyerahkan kendali atas hidupmu. Kenyataannya, tidak ada yang akan menyelamatkanmu selain dirimu sendiri yang bangkit dan bertindak. Hidup memberi penghargaan kepada mereka yang membuat sesuatu terjadi. Setiap hambatan yang berhasil kamu lewati membuatmu lebih kuat, sementara setiap keluhan yang diulang justru akan melemahkanmu. Jika kamu terjebak dalam siklus ini, buatlah pilihan berbeda mulai hari ini. Berhenti mengeluh dan mulai bertindak. Dunia tidak berhenti mendengarkan keluhan, tapi dunia akan merespons mereka yang bergerak. Hidup di rumah yang berantakan dan kotor, lingkungan tempat tinggalmu sangat memengaruhi energi dan pola pikirmu. Jika rumahmu seperti medan perang, dengan pakaian berserakan, piring kotor, dan debu menumpuk, pikiranmu akan mencerminkan kekacauan itu. Bayangkan bangun dan melangkah ke lantai yang penuh barang-barang, melihat tumpukan benda di mana-mana, dan berusaha mencari sesuatu yang penting di tengah kekacauan. Produktivitasmu menurun, motivasimu hilang, dan kesejahteraanmu pun terpengaruh. Seperti yang dikatakan psikolog Jordan Peterson, rapikan kamarmu sebelum mencoba mengubah dunia. Organisasi bukan hanya soal kebersihan, tapi juga tentang menghargai dirimu sendiri.
Setiap kebiasaan kecil yang teratur adalah langkah menuju pikiran yang lebih jernih dan hidup yang lebih produktif. Sebuah studi dari Universitas California menunjukkan bahwa orang yang tinggal di lingkungan berantakan memiliki kadar kortisol, hormon stres, yang lebih tinggi. Semakin berantakan sekitar kamu, semakin cemas dan tertekan pikiranmu. Selain itu, kekacauan mencuri waktumu. Berapa banyak menit yang hilang hanya untuk mencari kunci, dompet, atau dokumen penting di tengah kekacauan. Namun, mengubah situasi ini ada di tanganmu. Mulailah dengan langkah kecil, pilih satu ruangan dan habiskan 15 menit setiap hari untuk merapikan sesuatu, entah itu laci, rak, atau meja kerja. Langkah kecil setiap hari dapat menciptakan perubahan yang langgeng. Trik efektif lainnya adalah aturan 2 menit. Jika sesuatu bisa dilakukan dalam waktu kurang dari 2 menit, seperti menyimpan barang, mencuci gelas, atau melipat pakaian, lakukan segera. Ini mencegah kekacauan menumpuk dan menjaga ruangmu tetap terkendali. Rumah harus menjadi tempat perlindungan, bukan sumber kelelahan. Kebersihan dan keteraturan bukan hanya soal estetika, tetapi juga fondasi untuk kesehatan mental, produktivitas, dan kualitas hidupmu. Jika kamu ingin kejernihan pikiran dan energi untuk berkembang, mulailah dengan merapikan sekitarmu. Makan sembarangan. Tubuhmu seperti mesin yang membutuhkan bahan bakar yang tepat. Hidup dengan makanan beku, fast food, dan soda mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi kamu akan mulai merasakan dampaknya, kurangnya energi, pikiran yang kabur, dan menurunnya semangat. Bayangkan mengisi mobil balap dengan oli bekas. Pada awalnya mungkin berjalan, tapi lama-kelamaan ia akan rusak dan akhirnya mogok. Begitu pula dengan tubuhmu jika tidak mendapatkan nutrisi yang tepat. Diet berbasis makanan alami dapat meningkatkan suasana hati, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan produktivitas. Sepiring makanan berwarna bukan hanya sekadar makanan, melainkan investasi untuk energimu. Nutrisi berdampak langsung pada kejernihan pikiran dan kesiapan fisikmu. Makanan dengan kadar gula tinggi dan makanan ultra olahan mungkin memberikan lonjakan energi sesaat, tapi setelah itu akan muncul kelelahan, mudah marah, dan penurunan performa. Penyesuaian kecil seperti menambahkan lebih banyak protein tanpa lemak, buah dan sayuran dapat meningkatkan kualitas hidupmu secara signifikan. Jika kamu ingin lebih banyak energi dan keseimbangan, coba lakukan ini selama 7 hari ke depan. Gantikan soda dengan air, pilih camilan alami alih-alih camilan industri, dan kurangi makanan gorengan. Tubuh dan pikiranmu akan berterima kasih, dan kamu akan merasakan dampak positif dalam setiap aspek rutinitasmu. Mengisolasi diri sepenuhnya. Bayangkan seorang pelancong yang tersesat di tengah padang pasir. Awalnya, ia merasakan kedamaian yang luar biasa, tanpa suara, tanpa gangguan, hanya dirinya dan cakrawala yang tak terbatas. Namun, seiring waktu, kesunyian menjadi menekan, panas semakin tak tertahankan, dan kurangnya interaksi sosial mengubah kesendirian itu menjadi penjara. Kesendirian bisa menjadi pilihan atau jebakan. Jika kamu melewati hari-hari tanpa berbicara dengan siapapun, harga diri dan rasa percaya dirimu mulai terkikis. Manusia ibarat api unggun, sendirian api itu cepat padam, tetapi di dekat api lainnya, ia tetap menyala. Sebuah studi dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa orang dengan ikatan sosial yang kuat lebih bahagia dan hidup lebih lama. Isolasi dapat menyebabkan peningkatan stres, kecemasan, dan bahkan depresi, karena otak kita secara alami terprogram untuk terhubung dengan orang lain. Bersosialisasi bukan berarti harus dikelilingi orang sepanjang waktu, melainkan membangun koneksi yang tulus. Tindakan kecil bisa membuat perbedaan besar, seperti mengirim pesan kepada teman, mengatur janji kopi, menyapa tetangga, atau pergi ke tempat yang sedikit ramai untuk merangsang pikiranmu. Ini akan memperbarui energimu, memperkuat harga dirimu, dan menyegarkan semangatmu. Hidup terjadi dalam pertemuan, dialog, dan pengalaman bersama.
Jangan biarkan kesendirian meredam suaramu, merusak rutinitas tidur. Pernahkah kamu begadang semalaman dan merasa keesokan harinya segalanya terasa lebih sulit? Pikiranmu kabur, dan setiap tugas tampak memerlukan usaha ekstra? Tidur adalah salah satu pilar utama kesehatan fisik dan mental. Jika kamu mengabaikan rutinitas tidurmu, tubuh dan pikiran akan langsung merasakannya. Kurang tidur atau tidur dengan jadwal yang tidak teratur mungkin terasa tidak berbahaya pada awalnya, namun seiring berjalannya waktu akan menimbulkan kelelahan konstan, kurangnya konsentrasi, dan perubahan suasana hati yang drastis. Tidur bukan hanya jeda dalam hari, melainkan waktu yang penting bagi pemulihan otakmu. Saat tidur, tubuh mengatur hormon-hormon penting, menguatkan memori, dan memperkuat sistem imun. Sebuah studi dari Universitas Stanford mengungkapkan bahwa orang yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki kemampuan yang lebih rendah dalam mengambil keputusan dan mengatasi stres. Ini berarti reaksi yang lebih impulsif, ketidakstabilan suasana hati, dan penurunan produktivitas. Untuk meningkatkan kualitas hidupmu, buatlah rutinitas tidur yang baik. Beberapa praktik sederhana dapat sangat membantu. Tentukan waktu tetap untuk tidur dan bangun. Hindari layar sebelum tidur karena cahaya biru dari ponsel dan komputer mengganggu produksi melatonin, hormon tidur, dan ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Kamar yang gelap, tenang, dan teratur akan sangat membantu kualitas tidur. Kurangi konsumsi kafein, karena tidur yang terhambat akan mempengaruhi kinerjamu sehari-hari dan dapat membahayakan kesehatan jangka panjang. Seperti yang dikatakan Arianna Huffington, tidur bukanlah kemewahan. Itu adalah pilar kehidupan yang sukses. Pengeluaran tanpa kontrol. Pengeluaranmu mencerminkan hubunganmu dengan masa depan. Ketika kamu hidup tanpa perencanaan keuangan, setiap pembelian impulsif mungkin tidak terasa banyak, tetapi di akhir bulan, tagihan datang, seringkali disertai dengan stres dan penyesalan. Bayangkan uangmu seperti ember air. Jika ember itu memiliki lubang kecil, bahkan air yang banyak sekalipun akan cepat habis. Pengeluaran kecil yang terakumulasi adalah lubang tak terlihat yang menguras keamanan finansialmu. Masalah keuangan adalah salah satu penyebab utama stres kronis, dan banyak orang baru menyadarinya ketika sudah terjebak dalam hutang. Jika kamu ingin kebebasan dan ketenangan pikiran, terapkan beberapa praktik dasar. Pertama, catat pengeluaranmu. Mengetahui kemana uangmu pergi adalah langkah pertama untuk mengendalikannya. Kedua, sebelum menggesek kartu kredit, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar diperlukan? Ketiga, bayar untuk dirimu terlebih dahulu. Sisihkan 10% dari penghasilanmu untuk diri sendiri sebagai penghargaan atas usahamu. Keempat, belanjakan lebih sedikit dari yang kamu hasilkan. Ini adalah aturan emas dalam pendidikan keuangan. Kelima, rencanakan untuk masa depan. Menabung dan berinvestasi untuk membangun keamanan jangka panjang. Seperti yang dikatakan Warren Buffett, jangan menabung apa yang tersisa setelah pengeluaran, belanjakan apa yang tersisa setelah menabung. Uang adalah pelayan yang hebat tetapi tuan yang buruk. Gunakanlah sebagai sekutu, bukan sebagai sumber kekhawatiran. Hidup tanpa organisasi. Hidup tanpa organisasi seperti mencoba mengemudi tanpa GPS di kota yang tidak dikenal. Kamu mungkin bisa berkeliling, tetapi kemungkinan besar kamu tidak akan sampai ke tujuan dengan efisien. Kurangnya rutinitas dan struktur membuang-buang waktu, menimbulkan frustrasi, dan membuatmu terjebak dalam siklus penundaan. Jika kamu pernah merasa bahwa hari berlalu tanpa pencapaian apapun, atau tugas-tugas menumpuk karena tidak tahu harus mulai dari mana, itu bukan masalah waktu, tetapi kurangnya struktur. Ketidakteraturan memengaruhi tidak hanya produktivitasmu tetapi juga harga diri. Setiap hari yang dilalui tanpa rencana menciptakan perasaan tak berdaya, seolah kamu selalu berusaha mengejar sesuatu. Untuk mengubah ini, jangan coba memperbaiki semuanya sekaligus. Ciptakan ritual harian kecil.
Sebelum tidur, buat rencana sederhana untuk esok hari. Jaga ruangmu tetap teratur, karena lingkunganmu mencerminkan keadaan mentalmu. Gunakan daftar tugas. Tetapkan 3 prioritas setiap hari. Seperti halnya seorang pilot yang tidak akan terbang tanpa rencana penerbangan, kamu juga tidak bisa berharap mencapai tujuan tanpa mengetahui jalur yang harus diikuti. Hidup sendiri bukan berarti hidup dalam kekacauan. Organisasi bukan tentang kontrol yang kaku, melainkan menciptakan sistem yang bekerja untuk keuntunganmu. Seperti yang dikatakan Jim Rohn, disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Kebebasan sejati bukanlah melakukan segalanya dengan sembarangan, tetapi menyusun hidupmu sehingga setiap hari adalah langkah yang solid menuju apa yang ingin kamu bangun. Tidak berolahraga, tubuhmu diciptakan untuk bergerak. Berdiam diri berarti menerima apatis sebagai keadaan bawaan. Setelah waktu yang lama tanpa aktivitas fisik, bahkan tugas sederhana pun terasa lebih sulit. Tangga terasa lebih tinggi, kelelahan datang lebih cepat, dan energimu menghilang. Sedentarisasi tidak hanya memengaruhi tubuh, tetapi juga memengaruhi pikiran. Ketika kamu berolahraga, otakmu mengeluarkan endorfin, serotonin, dan dopamin, zat-zat yang mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan, dan memperbaiki kejernihan mental. Dengan kata lain, bergeraklah dan kamu akan meriset emosimu, menyapu rasa malas, suasana hati buruk, dan rasa lelah yang membekas. Semakin sedikit kamu bergerak, semakin tubuhmu terbiasa dengan inersia, membuat setiap usaha fisik menjadi beban. Ini seperti mobil yang sudah lama tidak digunakan. Bagian-bagiannya berkarat dan mesinnya kehilangan efisiensi. Sebaliknya, ketika olahraga menjadi kebiasaan, tubuhmu merespons dengan lebih banyak energi, lebih banyak dorongan, dan rasa penguasaan diri. Banyak orang membuat kesalahan dengan berpikir mereka harus menjadi atlet dalam semalam, yang mengarah pada frustrasi dan penghentian cepat. Kuncinya bukanlah intensitas tetapi konsistensi. Temukan sesuatu yang kamu nikmati. Berjalan kaki, menari, yoga, olahraga, atau angkat beban. Yang penting adalah bergerak. Dampak olahraga melampaui kesehatan fisik dan mental, itu memperkuat disiplinmu. Jika kamu bisa mengalahkan rasa malas saat berolahraga, kamu juga bisa mengalahkannya di area kehidupan lainnya. Dalam 7 hari ke depan, komitmenlah untuk bergerak setiap hari, meskipun hanya 10 menit. Jadikan itu kebiasaan dan ingat, mereka yang bergerak akan mengubah diri mereka. Mengabaikan pertumbuhan diri. Jika kamu tidak belajar, kamu akan tertinggal. Hidup tidak berhenti dan mereka yang tidak berkembang akan tetap stagnan sementara dunia terus bergerak. Anggap pikiranmu seperti otot, jika tidak dilatih, ia akan melemah. Jika kamu tidak menantang pemikiranmu sendiri, kamu akan tetap terjebak dalam ide, kesalahan dan hasil yang sama. Belajar bukanlah kemewahan melainkan kebutuhan. Masa depan milik mereka yang tidak pernah berhenti berkembang. Mengabaikan pertumbuhan diri bukan hanya tentang tidak belajar atau membaca, tetapi juga menutup diri terhadap ide baru, menghindari tantangan, dan merasa terlalu nyaman. Stagnasi ini datang perlahan, seperti air yang meresap ke dalam perahu lewat kebocoran kecil. Awalnya, kamu tidak menyadarinya, tetapi tiba-tiba kamu menyadari bahwa kamu tenggelam dalam kehidupan yang sama. Sebuah studi di Universitas Stanford menunjukkan bahwa orang yang terus belajar sepanjang hidup mereka mengembangkan pola pikir berkembang. Percaya bahwa mereka dapat meningkatkan kemampuan dan kecerdasan mereka melalui usaha dan latihan. Pola pikir ini meningkatkan kemungkinan sukses dan mengurangi rasa takut akan kegagalan karena kamu memahami bahwa setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar. Belajar juga meningkatkan pengambilan keputusan, kecerdasan emosional, dan memberi kamu rasa kontrol atas hidupmu sendiri. Jika kamu merasa stagnan, masalahnya mungkin bukan kurangnya kesempatan, tetapi kurangnya inisiatif. Pengetahuan ada dalam jangkauanmu, tetapi tidak ada yang bisa belajar untukmu.
Seperti yang dikatakan Alvin Toffler, orang yang tidak terpelajar di abad ke-21 bukanlah mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi mereka yang tidak bisa belajar, melepaskan, dan belajar kembali. Belajar adalah komitmen untuk masa depanmu. Jika kamu ingin hidup yang berbeda, mulai sekarang. Bagi Anda yang telah mengikuti hingga saat ini, silahkan komentar filosofi hidup stoik, agar saya tahu Anda telah menonton video ini hingga akhir, dan saya juga akan meninggalkan beberapa konten yang mungkin Anda sukai. Sampai jumpa.